माउंटेन क्लाइंबर थी दादाजान, तो किसी भी चढ़ाई से पूरी जानकारी के साथ ही निकलते थे। प्यारेलाल जी ऐसा नहीं करते थे। कौन प्यारेलाल? Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dianugerahi kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Diri Zindagi. Film ini dibintangi aktor nomor 1 Bollywood, siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan. Film ini adalah film Hindi yang paling abang suka. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Kaira adalah sinematografer muda yang cantik, pintar, ambisius, tak pernah mendengarkan orang lain, dan selalu merasa paling benar. Han adalah psikolog yang hebat. Di pagi yang cerah, Kaira sibuk dengan pekerjaannya. Kaira adalah sinematografer profesional yang cantik dan pintar. Semua sutradara yang pernah bekerja dengan Kaira puas dengan hasil kerja Kaira. Raghu yang merupakan seorang produser dan juga kekasih Kaira juga puas dengan hasil kerja Kaira. Setelah syuting film berakhir, semua orang berkemas dan kembali pulang. Ibunda Kaira menelpon Kaira, namun Kaira cuek saja. Kaira tidak mengangkat telepon itu. Kaira tidak dekat dengan kedua orang tuanya. Malam hari, Kaira mengobrol dengan Raghu. Kaira ingin membuat film pendeknya sendiri, namun Raghu menasihati Kaira agar bersabar dahulu. Kaira tidak suka jika disuruh terus-menerus bersabar karena Kaira sangat ambisius. Kaira ingin segera membuat filmnya sendiri. Setelah itu, Kaira berkencan dengan kekasihnya yang lain bernama Sid. Sid adalah pria kaya raya, baik hati dan setia. Kaira merasa bosan dan tidak cocok dengan Sid. Karena itu, Kaira memutuskan hubungan dengan Sid. Sid sakit hati dan kecewa berat kepada Kaira. Setelah memutuskan hubungan dengan Sid, Kaira merasa bersalah, namun Kaira mencoba untuk melupakannya. Pagi hari, Kaira jogging bersama teman-teman kru filmnya bernama Fatima dan Jackie. Tanpa sengaja, seorang pemuda berjalan kaki dan menyenggol Kaira. Kaira marah-marah dan membentak pemuda itu. Am I invisible? We said sorry. Fatima melerai dan menenangkan Kaira. Sore hari, apartemen Kaira selalu ramai karena teman-temannya sering bermain di sana. Di sela canda gurau, ibunda Kaira menelpon Kaira, tapi Kaira justru membentak ibunya dan melarang ibunya menelpon lagi. Tiba-tiba, Fatima mual dan muntah-muntah. Keesokan paginya, Fatima memberi kabar bahwa dirinya positif hamil. Kaira ikut senang mendengar kabar itu. Tak lama kemudian, Raghu menghampiri Kaira dan memberitahu bahwa dirinya akan syuting film di New York. Dan Kaira akan menjadi juru kameranya. Kaira sangat bahagia karena syuting film di New York adalah impian Kaira sejak dahulu. Kaira lalu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Kaira sedang sibuk mengerjakan proyek video musik. Setelah selesai bekerja, atasan Kaira sangat puas dengan hasil kerja Kaira. Setelah itu, Kaira dan para krunya pergi ke sebuah bar dan bersenang-senang. Mereka semua minum bersama. Raghu menghampiri Kaira dan mengajaknya mengobrol. Raghu berpamitan kepada Kaira karena beberapa jam lagi ia akan berangkat ke New York lebih dulu untuk membicarakan proyek filmnya dengan produser di New York. Sebelum berangkat, Raghu melamar Kaira, tetapi Kaira hanya diam saja. Kaira lalu pergi dan menari dengan pria lain. Raghu heran dengan sikap Kaira yang tidak jelas. Raghu juga bingung dengan cara berpikir Kaira. Raghu sadar bahwa Kaira tidak bisa diajak berhubungan serius. Akhirnya, Raghu memutuskan untuk meninggalkan Kaira. Beberapa jam kemudian, mereka semua kembali pulang. Di tengah perjalanan, Jackie menyarankan Kaira agar Kaira menerima lamaran Raghu. Karena bagi Jackie, Raghu adalah pasangan yang pas untuk Kaira. Ditambah lagi, profesi Raghu yang mendukung karir Kaira.
Namun Kaira diam saja dan tidak menanggapi Jackie. Pagi hari, Kaira merindukan Ragu. Kaira ingin menchat Ragu dengan kalimat I miss you. Namun Kaira tidak mengirimnya. Setelah sarapan pagi, Kaira bekerja seperti biasa. Kaira menyempurnakan editing project video musiknya. Ketika Isoma, Kaira makan siang dengan Fatimah. Tiba-tiba Kaira ditelepon pemilik apartemen dan diusir karena Kaira tidak kunjung menikah. Apartemen itu sekarang beralih fungsi khusus untuk pasangan yang sudah menikah saja. Kaira jengkel dengan pemilik apartemen. Fatimah memberitahu Kaira bahwa Ragu baru saja bertunangan. We got engaged. Kaira sedih mendengar kabar itu. Kaira berjalan sendiri sembari merenung. Kaira kembali pulang ke apartemennya. Selama berhari-hari, Kaira tidak bisa tidur nyenyak. Kaira berusaha menghilangkan kesedihannya namun gagal. Akhirnya, Kaira memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup bersama kedua orang tuanya. Padahal Kaira tidak suka hidup dengan kedua orang tuanya. Kaira mengemasi semua barang-barangnya dan pergi. Kaira dan Jackie berasal dari kampung halaman yang sama. Setibanya di rumah, Kaira disambut gembira oleh kedua orang tuanya, paman dan juga bibinya. Mereka semua berkumpul bersama dan mengobrol santai. Mereka semua bertanya kepada Kaira, mengapa hingga kini Kaira belum menikah. Kaira dengan gayanya yang cuek menanggapi obrolan itu sembari ngemil kacang. Kaira menjawab dirinya tidak mau bercerai. Karena itu Kaira tidak mau menikah. Semua orang terdiam membisu. Karena Kaira tidak suka dengan topik pembicaraan itu, Kaira kembali ke kamarnya. Kaira menstalking sosial media Ragu, namun hal itu justru membuatnya semakin sakit hati. Kaira bingung ingin mencari pelarian kemana. Kaira lalu menchat Sid dengan kata I miss you. Setelah itu Kaira beristirahat tidur. Pagi hari, Kaira dan kru filmnya pergi ke hotel untuk membuat video promosi restoran di hotel teman ayahnya. Kaira terpaksa mengerjakan proyek itu karena dipaksa ayahnya. Bagi Kaira, proyek itu kecil dan tidak berguna. Tanpa basa-basi, Kaira langsung mulai menggambar. Tiba-tiba, petugas hotel melarang Kaira mengambil gambar karena sedang ada acara seminar psikologi di dalam hall yang letaknya persis di sebelah restoran. Kaira penasaran dengan acara itu. Kaira masuk dan mendengarkan salah satu pembicara di seminar itu yang bernama Dr. Han. Dr. Han adalah seorang psikolog ternama. Dr. Han mengatakan, para hadirin semua, jika kita mempunyai masalah dengan tubuh, itu adalah hal yang biasa. Karena kita bisa bercerita kepada siapapun. Kita bisa pergi ke dokter dan sembuh. Namun, jika kita mempunyai masalah di pikiran, kita bingung harus pergi kemana. Kita bingung mau bercerita kepada siapa. Padahal pikiran juga bagian dari tubuh yang letaknya di dalam otak. Karena itu masalah di pikiran juga harus disembuhkan. Semua orang terpukau dengan perkataan Dr. Han. Tak terkecuali Kaira yang juga terpukau dengan perkataan Dr. Han. Besok pagi, Kaira memutuskan untuk menemui Dr. Han. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Kaira sedikit bingung mengapa di ruangan Dr. Han terdapat banyak kursi. Kaira cuek saja dan tidak mau tahu. Kaira mulai berkonsultasi. Awalnya Kaira tidak jujur kepada Dr. Han mengenai kegalauannya. Namun akhirnya Kaira menceritakan semuanya kepada Dr. Han. Kaira menceritakan tentang karirnya sebagai sinematografer dan juga kisah asmaranya bersama Ragu dan Sid. Dr. Han menanggapi cerita Kaira dengan menceritakan sebuah kisah seorang pria yang melakukan perjalanan ke gunung. Hikmah dari kisah itu adalah manusia jatuh karena sering melakukan sesuatu tanpa persiapan. Karena itu, sebagai manusia, kita harus menyiapkan segalanya. Jika tidak siap, jangan melakukan sesuatu itu. Manusia seringkali memilih jalan yang sulit untuk meraih kesuksesan. Padahal ada banyak jalan mudah tetapi tidak dipilih. Manusia selalu mempersulit keadaannya sendiri. Kaira sedikit tenang setelah berbicara dengan Dr. Han. Setelah berkonsultasi, Kaira pulang ke rumah Jackie. Di sana, Kaira bertemu dengan Ragu.
Kaira marah-marah kepada Ragu. Kaira tidak mau mengerjakan proyek film di New York bersama Ragu. Kaira mengatakan kalimat yang sama dengan kalimat Dr. Han. Ragu membalas menyalahkan Kaira. Ragu mengatakan Kaira adalah wanita yang labil dan tidak bisa diajak berhubungan serius. Kaira tidak bisa hidup hanya dengan satu lelaki. Kaira semakin emosi dan mengusir Ragu. Jackie hanya melongo melihat pertengkaran mereka. Tak lama kemudian, Ragu pergi dari rumah Jackie. Jackie kaget dengan perubahan sikap Kaira yang tegas dan berkarakter. Jackie memeluk Kaira dan menenangkan Kaira. Dua hari kemudian, Kaira menemui Dr. Han lagi. Kaira bercerita kalau Ragu menghina dirinya yang tidak bisa hidup dengan satu lelaki. Dr. Han mengatakan, Kaira, di dalam hidup ini ada banyak pilihan di depan kita. Seperti banyaknya kursi yang ada di ruanganku ini. Mungkin kursi yang aku duduki sekarang ini jelek bagimu, tetapi aku sangat nyaman duduk di kursi ini. Setiap orang mempunyai pilihan hidupnya sendiri. Dan yang terpenting, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Jika tidak, orang lain yang akan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita. Jangan pernah biarkan orang lain merasa bertanggung jawab atas dirimu. हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाए. Kaira jadi lebih tenang setelah mendengarkan kalimat-kalimat Dr. Han. Setelah itu, Kaira kembali pulang. Sebelum pulang, Dr. Han memberikan PR untuk Kaira. Kaira diperintahkan untuk mengobrol dengan kedua orang tuanya selama 10 menit. Kaira tidak suka dengan PR itu, namun Kaira akan berusaha mengerjakan PR itu. Kaira menelpon dan mengobrol dengan kedua orang tuanya, meskipun hanya 4 menit. Ayah Kaira mengatakan temannya sangat puas dengan hasil kerja Kaira di video promosi restorannya. Besok pagi, Kaira menemui Dr. Han lagi. Dr. Han mengajak Kaira berkonsultasi di pinggir pantai. Dr. Han bertanya, apa kenangan terindah di masa kecil Kaira? Kaira terdiam membisu. Dr. Han lalu menceritakan tentang dirinya. Kaira, kenangan terindah di masa kecilku ketika aku bermain di pinggir pantai ini bersama almarhum ayahku. Kaira, aku sudah menikah dan bercerai. Aku mempunyai 1 orang putra. Aku menyesal karena jarang menghabiskan waktu bersama putraku. Setelah selesai Dr. Han bercerita, Kaira menceritakan kenangan terindah di masa kecilnya. Dr. Han, dahulu ketika aku berulang tahun, aku diberi kado sebuah boneka oleh ayahku. Dan itu adalah kenangan terindahku. Ketika dewasa, aku jarang mengobrol dengan kedua orang tuaku. Dr. Han dan Kaira terus saling bercerita. Setelah berkonsultasi, Kaira kembali pulang. Di rumah, Ibunda Kaira memasak kue khusus untuk Kaira. Namun Kaira justru menolak. Ibunda Kaira bingung dengan sikap Kaira. Malam hari, Kaira dan Jackie nongkrong di sebuah kafe. Terlihat di kafe itu sedang ada pertunjukan musik. Seorang pria bernama Rumi bernyanyi dan memukau banyak orang. Tak hanya suaranya yang bagus, Rumi juga memiliki wajah yang tampan. Kaira pun melirik dan menyukai Rumi. Setelah acara selesai, Kaira dan Rumi berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Mereka berdua menjadi dekat. Beberapa hari kemudian, mereka berdua sering pergi berkencan. Rumi merasa nyaman dengan Kaira, begitupun Kaira yang juga merasa nyaman dengan Rumi. Namun, ada perasaan di hati Kaira yang mengganggu Kaira. Besok pagi, Kaira menemui Dr. Han lagi. Kaira menceritakan kedekatannya dengan Rumi akhir-akhir ini. Kaira juga memberitahu Dr. Han bahwa setiap Kaira dekat dengan lelaki, selalu ada perasaan yang mengganggu dirinya. Dr. Han menanggapi Kaira dengan mengatakan, Kaira, dari ceritamu itu, sepertinya Rumi adalah pemuda yang baik. Aku yakin perasaan yang mengganggumu itu adalah perasaan takut. Apa yang kau takutkan, Kaira? तुम्हें किस बात का डर लगता है, कायरा? Kaira tidak bisa menjawab. Kaira lalu kembali pulang. Kaira pergi ke rumah Jackie. Kaira melihat Jackie dan Fatima sedang melakukan Skype. Mereka berdua membicarakan seorang pria yang sedang dekat dengan Jackie.
Kaira marah kepada Jackie karena Jackie tidak menceritakan hal itu kepadanya. Jackie membalas Kaira dengan mengatakan Kaira terlalu sibuk dengan Rumi dan Dr. Han. Mereka berdua terlibat adu mulut. Fatima mencoba mendinginkan suasana namun tidak berhasil. Fatima lalu mematikan Skype-nya. Pagi hari, Kaira membuatkan sarapan untuk Jackie dan bersikap manis kepada Jackie. Kaira juga mencium pipi Jackie dengan kasih sayang. Setelah itu, Kaira menemui Dr. Han lagi. Dr. Han mengajak Kaira berkonsultasi sembari bermain sepeda. Kaira mengatakan ia sudah memutuskan untuk tidak menghubungi Rumi lagi karena Kaira merasa tidak cocok dengan Rumi. Kaira hanya ingin bebas dan sendiri. Malam hari, Kaira dan keluarganya membuat pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan adik Kaira yang bernama Kido. Kido baru saja datang dari London setelah menyelesaikan kuliah S1-nya. Ibunda Kaira memasak banyak makanan untuk disantap. Mereka semua makan bersama sembari membicarakan banyak hal. Paman dan bibi Kaira bangga dengan pencapaian Kido. Paman dan bibi Kaira mulai membanding-bandingkan Kaira dengan Kido. Hal itu membuat Kaira sedikit kesal. Paman dan bibi Kaira terus saja menyudutkan Kaira sembari bercanda. Kaira berteriak dan meluapkan amarahnya. Kaira membahas perlakuan buruk kedua orang tuanya di masa lalu. Dahulu ketika kelas 2 SD, Kaira tidak naik kelas. Kaira tidak naik kelas karena kedua orang tuanya tidak bertanggung jawab. Kedua orang tuanya lebih mementingkan bisnis dan membuang Kaira begitu saja. Setelah meluapkan amarahnya, Kaira menangis dan pergi dari rumah. Kido menegur mereka semua dan membela Kaira. Kido pergi menyusul Kaira. Kido menemukan Kaira yang berjalan sendiri di pinggir jalan. Di dalam mobil, Kaira dan Kido membicarakan masa kecil mereka yang bahagia. Kido berhasil menenangkan Kaira. Besok pagi, Kaira menemui Dr. Han lagi. Kaira menceritakan pertengkarannya dengan kedua orang tuanya tadi malam. Dr. Han mengatakan, Kaira mengungkapkan rasa amarah ada hal yang manusiawi. Kaira lalu menceritakan kisah sedih di masa kecilnya. Dr. Han, kedua orang tuaku sangat terobsesi dengan bisnis. Dahulu ketika aku kecil, kedua orang tuaku pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Aku dititipkan pada kakek dan nenekku. Aku hidup bahagia bersama kakek dan nenekku. Selama 2 tahun, kedua orang tuaku tidak pernah pulang. Aku rindu dengan kedua orang tuaku. Aku mengirim surat kepada kedua orang tuaku. Kakek dan nenekku selalu menemaniku menulis surat-surat itu. Kakek dan nenekku juga selalu menemaniku memasukkan surat-surat itu ke dalam kotak pos. Di dalam surat-surat itu, aku selalu bertanya kepada kedua orang tuaku kapan mereka pulang. Namun surat-suratku tidak pernah dibalas. Suatu hari, kedua orang tuaku pulang ke rumah kakek dan nenekku. Aku bahagia menyambut kedatangan mereka. Namun, aku sedikit kaget karena ternyata Kido sudah lahir. Ibuku sangat menyayangi dan merawat Kido dengan baik. Aku berharap sebentar lagi aku akan dibawa kedua orang tuaku ke luar negeri. Tapi kenyataannya tidak. Malam hari, kakekku mengobrol dengan kedua orang tuaku. Kakekku menegur keras kedua orang tuaku yang mencampakkanku begitu saja. Di percakapan itu, ibuku mengatakan kedua orang tuaku masih sibuk dengan bisnisnya. Jika mereka membawaku, hal itu akan merepotkan saja. Aku mendengar dengan telingaku sendiri, ibuku mengatakan hal yang menyakitkan itu. Perkataan ibuku itu membuat hatiku terluka. Sejak itu, aku benci kepada kedua orang tuaku. Aku tidak mau lagi hidup dengan kedua orang tuaku. मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नाना नानी के साथ रहना था मुझे। Sejak itu, aku takut akan kehilangan seseorang. Kaira menangis terseduh-seduh di depan Dr. Han. Dr. Han mengatakan, Kaira, teruslah menangis. Jika kita tidak menangis dengan sepenuh hati, bagaimana mungkin kita bisa mencintai dengan sepenuh hati? Kaira, selama ini kau mudah memutuskan hubungan dengan para lelaki karena kau takut ditinggalkan. Karena itu, kau meninggalkan mereka lebih dulu. Kaira, untuk merasa aman, kita harus menghilangkan rasa takut terlebih dahulu. Mulai sekarang, kau harus menghilangkan rasa takutmu.
Jangan biarkan masa lalumu merenggut masa kinimu dan menghancurkan masa depanmu. Kaira lalu pulang dengan perasaan bahagia. Mulai sekarang, Kaira akan membuang rasa takutnya dan membuka masa depan yang baru. Kaira tidak mau bertengkar dengan kedua orang tuanya lagi. Kaira ingin berdamai dengan semua orang. Besok pagi, Kaira memulai hidup baru dengan penuh senyuman. Kaira mulai melakukan hal-hal yang positif. Kaira bermain perahu seperti masa kecilnya dahulu. Kaira juga mengajak Kido jalan-jalan. Kaira membelikan bunga dan memberikannya kepada sang ibu. Sang ibu kaget dengan perubahan sikap Kaira. Sang ibu menangis dan meminta maaf kepada Kaira. Kaira menemui Dr. Han lagi. Kaira merasa nyaman ketika berada di samping Dr. Han. Kaira mulai jatuh hati kepada Dr. Han. Malam hari, Kaira menyelinap masuk ke kamar kedua orang tuanya dan tidur di samping sang ibu sembari memeluknya dengan erat. Sang ayah bahagia melihat hal itu. Pagi hari, Kaira pergi keluar kota untuk menjenguk Fatima di rumah sakit. Dalam waktu dekat, Fatima akan melahirkan. Kaira berniat menemui Dr. Han untuk menyatakan cintanya. Mereka berdua mengobrol basa-basi. Dr. Han tahu Kaira mulai jatuh cinta pada dirinya. Karena itu, Dr. Han mengatakan, Kaira, jika kita menggantungkan semua kebutuhan kita pada sebuah hubungan, rasanya tidak adil. Kaira, minggu depan adalah sesi terakhirmu konsultasi. Kau tidak boleh melewatkannya. Mendengar hal itu, Kaira tidak jadi mengutarakan cintanya. Kaira sedih karena Dr. Han mengucapkan kata-kata perpisahan. Kaira pulang dan merenung sejenak. Beberapa hari kemudian, Kaira mendapatkan kabar bahagia. Setelah Kaira sukses membuat video promosi restoran milik teman ayahnya, sekarang ada perusahaan besar yang bersedia membiayai rencana film pendek Kaira. Besok pagi, Kaira menemui Dr. Han untuk sesi konsultasi terakhir. Kaira menyatakan cintanya kepada Dr. Han. Dr. Han mengatakan, Kaira, jatuh cinta adalah hal yang biasa terjadi. Aku juga menyukaimu, tetapi aku tidak bisa menjadi kekasihmu karena itu akan melanggar kode etik profesiku. दोस्ती करना मेरे प्रोफेशनल दायरे के बाहर हो. Kaira, jika kita melihat pola baru yang muncul dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah kebiasaan, maka saatnya kita memikirkan kapan waktunya untuk menghentikan pola itu. Kaira bertanya kepada Dr. Han, jika nanti aku mempunyai masalah, apa aku boleh bertemu denganmu lagi? Dr. Han menjawab, Kaira, sekarang kau sudah berubah menjadi lebih baik. Kau lebih dewasa dan matang. Aku yakin jika ada masalah yang muncul dalam kehidupanmu nanti, kau pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Kaira lalu memeluk Dr. Han dengan erat. Setelah itu, Kaira berjalan keluar. Kaira berhenti sejenak di pagar depan rumah Dr. Han. Kaira mencium jauh Dr. Han sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa Dr. Han yang sudah benar-benar merubah dirinya menjadi lebih dewasa. Beberapa tahun kemudian, Kaira meluncing film pendeknya. Semua orang terpukau dengan film itu. Kedua orang tua Kaira sangat bangga terhadap pencapaian Kaira. Ragu, Sid, dan Rumi juga turut hadir dan mengucapkan selamat atas suksesnya film pendek Kaira. Tiba-tiba, seorang pria sederhana bernama Aditya datang menghampiri Kaira. Aditya sangat terpukau dengan film pendek Kaira. Aditya dan Kaira berkenalan satu sama lain. Mereka berdua menjadi dekat. Sekarang Kaira melanjutkan kehidupannya dengan pribadi yang baru. Dear Zindagi, just wanted to say hi. Habis. Apa pesan dari film ini? Diri Zindagi berarti teruntuk kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup yang bisa membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Karena itu, kita harus bijak dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Jangan sampai orang lain merasa bertanggung jawab atas pilihan kita. Jangan biarkan bayangan masa lalu kita menghancurkan masa depan kita. Buanglah rasa takut dan jalani kehidupan ini dengan penuh optimis, sabar, dan ikhlas. Tuhan akan selalu membuat kehidupan ini menjadi lebih indah. Abang sangat merekomendasikan Movie Rangers untuk menonton full film ini.
Karena dalam film ini terdapat banyak nasihat kehidupan yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.